Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya kita masih diberi kejernihan akal, kesehatan iman Islam, dan kesempatan untuk terus belajar membedakan yang hak dan yang batil. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Sayyidina Muhammadin Shallallahu alaihi wasallam, teladan dalam menjaga akhlak di tengah fitnah zaman. Editorial ini disusun dengan judul, Menggali Hikmah Kasus Epstein, Bahaya Pergaulan, Jaringan Tertutup, Abad 21. Yang sengaja menarik perhatian publik, karena realitas hari ini menuntut cara penyampaian yang mampu membuka mata, namun tetap beradab dan bertanggung jawab. Bukan untuk menghakimi, bukan pula untuk menebar ketakutan, melainkan untuk mendidik kesadaran umat agar waspada terhadap pola pergaulan, jaringan tertutup, dan normalisasi penyimpangan di abad ke-21. Apa yang dibahas? Sebuah refleksi kritis atas fenomena skandal global yang sering dikaitkan dengan kekuasaan, elitisme, dan dugaan jaringan menyimpang, dibaca bukan sebagai gosip, melainkan sebagai cermin peringatan moral mengapa ini penting bagi Muslim. Karena Islam tidak memisahkan iman dari realitas sosial, setiap zaman memiliki fitnahnya, dan kewajiban orang beriman adalah memahami pola fitnah itu agar tidak terseret olehnya. Bagaimana editorial ini disajikan? Dengan pendekatan edukatif, argumentatif, dan berimbang, menggunakan sudut pandang Islam tanpa menuding secara serampangan, serta menempatkan isu-isu sensitif dalam bingkai diduga perlu kewaspadaan dan pelajaran iman. Harapan kami, semoga tulisan ini menjadi pengingat bahwa keselamatan bukan terletak pada popularitas, kekuasaan, atau kedekatan dengan lingkaran elit, melainkan pada keteguhan iman, kejernihan ilmu, dan keberanian menjaga diri di tengah dunia yang semakin permisif. Disclaimer, editorial ini bersifat edukatif dan reflektif, tidak dimaksudkan sebagai vonis hukum, tuduhan personal, ataupun pembenaran teori konspirasi. Setiap nama, peristiwa, dan fenomena dibahas dalam kerangka kajian kritis dan pelajaran moral, agar pembaca lebih waspada dalam pergaulan dan pilihan hidup, khususnya dari perspektif keimanan Islam. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Al-Isra 36. Untuk itu yuk kita menata niat, jernihkan pikiran, sucikan hati, mari menyimak dengan bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Editorial kritis TRS. 1. Ketika nama Epstein menjadi cermin zaman. 1. Ketika nama Epstein menjadi cermin zaman. Saat ini, nama Jeffrey Epstein mungkin telah sering kita dengar, namun jarang direnungi sebagai cermin zaman, bukan sekadar nama dalam berita kriminal. Ia bukan tokoh agama, bukan pula pemimpin negara, tetapi jejak pergaulannya menyentuh lapisan elit global, pengusaha, politikus, dan lingkar kekuasaan internasional. Disinilah seorang Muslim perlu berhenti sejenak, bukan untuk berspekulasi, melainkan untuk mengambil pelajaran iman. Kasus Epstein tidak berdiri sendiri. Ia membuka diskusi tentang bagaimana kekuasaan, uang, dan pergaulan tertutup dapat berjalan beriringan tanpa kendali akhlak. Banyak informasi yang beredar, sebagian telah diuji hukum, sebagian lain masih berupa dugaan dan klaim. Islam mengajarkan satu prinsip utama, tabayyun. Tidak semua yang viral adalah kebenaran, namun tidak pula semua yang mengganggu nurani patut diabaikan. Editorial ini tidak bermaksud menghakimi, apalagi menuduh secara serampangan. Nama Epstein diangkat sebagai pintu masuk refleksi, agar umat Islam tidak memandang dunia dengan kacamata polos. Sejarah mengajarkan, kerusakan besar seringkali bermula dari ruang-ruang yang tampak rapi, eksklusif, dan berkelas. Disinilah iman diuji, apakah kita hanya terpukau oleh tampilan, atau mampu membaca arah zaman. 2. Pergaulan elit dan bahaya jaringan tertutup. Dalam Islam, pergaulan bukan perkara netral. Ia bisa menjadi jalan kebaikan, tetapi juga pintu kehancuran. Salah satu pelajaran penting dari berbagai skandal global adalah bahaya jaringan tertutup, perkumpulan yang dibangun atas dasar loyalitas buta, rahasia, dan kepentingan, bukan nilai. Pergaulan elit sering dibungkus dengan istilah prestise, akses, dan peluang. Namun ketika batas halal haram dikaburkan, ketika kehormatan manusia diperdagangkan, maka yang lahir bukan kemajuan, melainkan kerusakan. Islam tidak melarang hubungan internasional, kekayaan, atau pengaruh.
Yang dilarang adalah hilangnya amanah dan akhlak di dalamnya. Sebagian pihak mengaitkan kasus Epstein dengan isu ideologi menyimpang, sekte, bahkan simbol-simbol gelap. Dalam perspektif iman, kita tidak diwajibkan membuktikan semua itu. Yang wajiblah adalah waspada. Al-Quran mengingatkan bahwa setan jarang datang dalam rupa menakutkan, ia sering hadir lewat pembenaran, kenikmatan, dan janji kekuasaan. Maka pelajaran terpenting bagi Muslim hari ini bukan pada siapa yang salah, melainkan bagaimana menjaga diri, memilih pergaulan, menghindari perkumpulan yang menuntut rahasia dan pengorbanan nilai, serta menjadikan iman sebagai pagar, bukan sekadar identitas. 3. Dugaan sekte, simbol, dan ujian tabayun umat. Seiring terbongkarnya berbagai dokumen dan kesaksian seputar kasus Epstein, muncul pula narasi yang mengaitkannya dengan dugaan sekte menyimpang, ritual gelap, dan ideologi anti-fitrah. Dalam konteks ini, Islam menempatkan umat pada posisi yang tegas namun adil, tidak menelan mentah-mentah, dan tidak menutup mata sepenuhnya. Perlu ditegaskan, banyak dari narasi tersebut masih berada pada wilayah dugaan, interpretasi, dan kesaksian yang belum seluruhnya diputuskan secara hukum. Maka sikap seorang Muslim bukanlah sensasionalisme, melainkan tabayun. Namun tabayun bukan berarti naif. Ketika berulang kali dunia menyaksikan bagaimana simbol, pesta rahasia, dan jaringan eksklusif menjadi pintu kejahatan, maka kewaspadaan adalah bentuk iman. Islam mengenal konsep bahwa setan tidak selalu mengajak secara kasar. Ia sering hadir melalui simbol, pembiasaan, dan normalisasi penyimpangan. Karena itu, ketika suatu komunitas atau perkumpulan mulai menjauh dari nilai kemanusiaan, mengaburkan batas moral, serta menuntut loyalitas tanpa kritik, disitulah seorang mukmin perlu menjaga jarak meski belum ada vonis, hati yang hidup mampu membaca tanda. 4. Sekte modern, tidak selalu ritual, seringkali relasi. Kesalahan besar umat hari ini adalah membayangkan sekte selalu identik dengan pakaian aneh, mantra, atau tempat gelap. Padahal, sekte modern sering tampil rapi, legal, dan berkelas. Ia bisa berwujud jaringan relasi, klub eksklusif, atau perkumpulan yang menjanjikan kekuasaan, kekayaan, dan perlindungan, dengan syarat satu hal, diam dan patuh. Dalam sejarah, penyimpangan besar jarang dimulai dari ritual ekstrim. Ia bermula dari kompromi kecil, membiarkan yang salah demi akses, menutup mata demi posisi, dan mengorbankan nilai demi kenyamanan. Inilah pola yang berulang, dari masa ke masa. Islam sejak awal sudah memberi peringatan keras. Rasulullah menegaskan bahaya sihir, penghambaan kepada selain Allah, dan segala bentuk permintaan pertolongan yang mengorbankan tauhid. Bukan semata karena ritualnya, tetapi karena relasi kuasa yang lahir darinya, manusia tunduk pada selain Rabb-nya. Pelajaran dari berbagai skandal global bukan untuk menumbuhkan ketakutan berlebihan, tetapi kesadaran bahwa tidak semua perkumpulan layak dimasuki, tidak semua janji pantas dipercaya, dan tidak semua lingkaran dalam membawa keselamatan. Di zaman ini, iman bukan hanya urusan ibadah pribadi, tetapi juga kompas dalam memilih relasi. Dugaan sekte, simbol, dan ujian tabayun umat. Seiring terbongkarnya berbagai dokumen dan kesaksian seputar kasus Epstein, muncul pula narasi yang mengaitkannya dengan dugaan sekte penyimpang, ritual gelap, dan ideologi anti-fitrah. Dalam konteks ini, Islam menempatkan umat pada posisi yang tegas namun adil, tidak menelan mentah-mentah, dan tidak menutup mata sepenuhnya. Perlu ditegaskan, banyak dari narasi tersebut masih berada pada wilayah dugaan, interpretasi, dan kesaksian yang belum seluruhnya diputuskan secara hukum. Maka sikap seorang Muslim bukanlah sensasionalisme, melainkan tabayun. Namun tabayun bukan berarti naif. Ketika berulang kali dunia menyaksikan bagaimana simbol, pesta rahasia, dan jaringan eksklusif menjadi pintu kejahatan, maka kewaspadaan adalah bentuk iman. Islam mengenal konsep bahwa setan tidak selalu mengajak secara kasar. Ia sering hadir melalui simbol, pembiasaan, dan normalisasi penyimpangan. Karena itu, ketika suatu komunitas atau perkumpulan mulai menjauh dari nilai kemanusiaan, mengaburkan batas moral, serta menuntut loyalitas tanpa kritik, disitulah seorang mukmin perlu menjaga jarak meski belum ada vonis, hati yang hidup mampu membaca tanda. 5. Iman sebagai penjaga, ketika tauhid menjadi garis batas. Islam tidak menunggu munculnya ritual ekstrim untuk memberi peringatan. Sejak awal,
Tauhid sudah diletakkan sebagai garis batas mutlak antara keselamatan dan kehancuran. Apapun bentuknya, kekuasaan, jaringan, pergaulan, atau ideologi, ketika menuntut pengorbanan nilai dan ketaatan kepada selain Allah, maka disitulah iman diuji. Rasulullah bersikap sangat tegas terhadap segala bentuk sihir, melihat tanda, meminta bantuan jin, atau bergantung pada kekuatan selain Allah. Ketegasan ini bukan karena umat dilarang, tetapi karena praktik tersebut menggeser posisi Rabb dalam hidup manusia. Tauhid bukan hanya soal siapa yang disembah, tetapi juga kepada siapa loyalitas tertinggi diberikan. Dalam konteks dunia modern, penyimpangan sering tidak hadir dalam bentuk ibadah aneh, melainkan dalam relasi kuasa. Ketika seseorang rela menutup mata terhadap kesaliman demi jabatan, ketika kehormatan manusia ditukar dengan akses dan perlindungan, disitulah tauhid mulai terkikis. Iman yang sehat akan selalu bertanya, apakah ini mendekatkan aku kepada Allah, atau justru menjauhkan? Kasus-kasus besar yang mengguncang dunia sejatinya sedang mengingatkan kita pada satu hal sederhana namun mahal, iman bukan hanya urusan sajadah, tetapi juga pilihan pergaulan, sikap, dan keberanian berkata tidak. 6. Tantangan Muslim abad 21, antara akses, fitnah, dan keteguhan. Inilah titik klimaksnya. Tantangan terbesar Muslim abad 21 bukan lagi pedang atau penjajahan fisik semata, melainkan fitnah yang dibungkus kemewahan dan normalisasi. Dunia hari ini menawarkan akses tanpa batas, informasi, relasi, dan peluang. Namun bersamaan dengan itu, batas halal dan haram sering dikaburkan. Fitnah terbesar tidak selalu datang dalam rupa keburukan yang jelas. Ia hadir sebagai kesempatan langka, lingkaran eksklusif, atau jalur cepat menuju pengaruh. Banyak yang jatuh bukan karena tidak beriman, tetapi karena meremehkan kompromi kecil. Padahal Al-Quran mengingatkan, setan menjerumuskan manusia bertahap, bukan sekaligus. Di titik inilah skandal-skandal global, termasuk yang menyeret nama Epstein, seharusnya dibaca sebagai peringatan zaman, bukan tontonan. Bahwa ketika iman tidak dibarengi ilmu, manusia mudah kagum pada kekuasaan dan lupa pada pertanggungjawaban akhirat. Umat Islam tidak dituntut untuk curiga berlebihan, tetapi juga tidak boleh polos. Bekal kita jelas, ilmu, iman, dan keberanian menjaga diri. Karena di zaman ini, keselamatan bukan ditentukan oleh seberapa dekat kita dengan pusat kekuasaan, melainkan seberapa kokoh kita berdiri di atas tauhid. 7. Menjaga iman di tengah dunia yang menormalisasi penyimpangan. Pada akhirnya, kasus Epstein, beserta segala dugaan, jaringan, dan narasi yang mengitarinya, bukanlah tujuan pembahasan ini, melainkan peringatan. Ia menunjukkan bagaimana ketika iman dilepaskan dari akhlak, dan kekuasaan dilepaskan dari pertanggungjawaban, maka manusia bisa jatuh sedalam-dalamnya tanpa merasa bersalah. Inilah wajah fitnah akhir zaman, tidak selalu brutal, tetapi sering tampak wajar. Solusi Islam tidak pernah reaktif atau penuh teriakan. Ia argumentatif, tenang, dan membebaskan. Islam tidak meminta umatnya hidup dalam ketakutan terhadap dunia, tetapi menuntun agar dunia tidak menguasai hati. Jalan keluarnya jelas, memperkuat tauhid, menuntut ilmu, dan menjaga pergaulan. Bukan semua pintu harus dibuka, bukan semua tawaran harus diterima, dan tidak semua lingkaran dalam layak dimasuki. Editorial ini tidak mengajak untuk menuding siapapun, apalagi membangun teori gelap tanpa dasar. Yang diajak adalah kesadaran kolektif, bahwa umat Islam hidup di zaman ketika penyimpangan sering dibungkus legalitas, dan kejahatan disamarkan sebagai kebebasan. Dalam situasi seperti ini, iman bukan hanya keyakinan batin, tetapi keberanian mengambil sikap. Jika dunia hari ini terlihat bising oleh skandal dan kerusakan, maka jawabannya bukan ikut larut, melainkan kembali menata diri. Karena sebesar apapun kekuatan jaringan manusia, ia tetap rapuh di hadapan Allah. Dan secerdas apapun tipu daya setan, ia selalu kalah oleh iman yang disertai ilmu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Rabb-nya. Imam Al-Ghazali